Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anil Farhan Ramadan, NIM C1B020083. Saya akan menjelaskan PowerPoint tentang manajemen modal kerja. Pertama, definisi manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja merupakan suatu pengolahan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek, current assets, yang berarti bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Adapun menurut Weston dan Brigham menjelaskan bahwa manajemen modal kerja adalah investasi perusahaan dalam jangka pendek yang meliputi kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Menurut para ahli, Jumingan, manajemen modal kerja adalah harta atau aktiva lancar pada neraca perusahaan, sedangkan konsep modal bersih adalah pengurangan harta lancar atau aset dengan bersifat lancar atau hutang lancar. Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston mendefinisikan modal kerja sebagai hasil jumlahan dari aktiva atau harta lancar. Kashmir merupakan dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Konsep modal kerja. 1. Konsep kuantitas adalah jumlah keseluruhan dari aktiva lancar. Unsur dari modal kerja kuantitatif meliputi kas, sekuritas, piutang, dan persediaan. 2. Konsep kualitatif adalah kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Modal kerja dihubungkan dengan besarnya hutang lancar yang harus dilunasi. 3. Konsep fungsional adalah modal kerja yang terdiri dari modal kerja real dan modal kerja potensial. Jenis-jenis modal kerja. Permanent working capital merupakan modal yang secara terus-menerus berkelanjutan yang diperlukan untuk kelancaran usaha perusahaan. Permanent working capital memiliki beberapa jenis. 1. Primary working capital merupakan yang wajib ada di perusahaan sebagai jaminan kelancaran kontinuitas usaha yang dijalankan perusahaan. 2. Normal working capital, presentasi dari jumlah working capital perusahaan yang dibutuhkan untuk perluasan produksi perusahaan yang normal. Variable working capital, modal yang jumlahnya selalu berubah-ubah seiring dengan pertumbuhan kegiatan produksi dalam satu perusahaan. Berikut jenis yang berlaku di perusahaan. 1. Seasonal working capital, yakni perubahan working capital yang dipengaruhi oleh fluktuasi musim. 2. Critical working capital, yakni perubahan working capital yang disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. Emergency working capital, yaitu perubahan besaran working capital yang menyebabkan tidak diketahui karena terdapat keadaan darurat. Fungsi modal kerja dalam bisnis. Saat terjadi krisis, perusahaan akan terlindungi apabila terjadi penurunan nilai dan harta lancar jika perusahaan memiliki modal yang cukup. 2. Dengan working capital, perusahaan dapat melayani pelanggan dengan lebih lancar dan cepat apabila perusahaan memiliki persediaan dalam jumlah yang banyak. 3. Menggunakan modal. Perusahaan bisa melunasi semua kewajiban seperti pinjaman bank dan utang yang dimiliki dalam waktu yang tepat. 4. Dengan adanya modal, perusahaan lebih leluasa memberi kredit bagi konsumen dengan mudah dan menguntungkan. Semua aktivitas perusahaan baik internal maupun eksternal dapat berjalan dengan lancar karena dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan. Dengan adanya modal dapat menjamin kelancaran operasional perusahaan. Modal yang cukup dapat menutupi keraguan yang terjadi dalam perusahaan tanpa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Dalam menjalankan suatu bisnis, tak lepas dari peran anggota dengan ketersediaan modal dan dapat memenuhi hak pekerja dalam hal gaji, tunjangan, bahkan asuransi keselamatan kerja. Kebijakan modal kerja. Untuk mencapai tujuan perusahaan, kebijakan dalam pengolahan manajemen modal kerja juga berbeda. Menurut Martono dan D. Agus Harjito, ada 3 tipe kebijakan modal kerja yang kemungkinan digunakan oleh perusahaan, yaitu
kebijakan konservatif, kebijakan agresif, dan kebijakan moderat. Kebaikan dan kelemahan modal kerja. Kebaikan modal kerja. Pertama, melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan. Dua, merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan di dalam jangka pendek. Tiga, menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Empat, membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo. Lima, memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan aktiva lancar. 6. Memberi pedoman sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memperoleh efisiensi yang baik. Kelemahan modal kerja. 1. Kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. 2. Kelebihan modal kerja menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. 3. Jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya Anil Farhan Ramadan. Meminta maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.